Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kembali lagi di channel kami tercinta, channel Aswaja TV Official. Oke, kita lanjutkan kepada sesi yang kedua setelah kemarin sesi pertama kita mulai berbincang-bincang sedikit dengan Bapak Hamidullah Ibda. Kita lanjutkan, masih meneruskan dengan tema yang kemarin. Oke. Gimana kabarnya Pak Ibda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, kemarin kan kita sudah melaksanakan perbincangan sedikit ya. Oke, perbincangan sedikit. Kemudian saya masih ingat waktu itu panjenengan menyampaikan bahwa S1 itu banyak kata maafnya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan terkait dengan banyak kata maaf ini kepada pemirsa Aswajanesia TV ini. Coba itu seperti apa sih Pak menurut pandangan panjenengan? Ya, kalau berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya ya, kalau di S1 itu kan secara pembelajaran masih banyak dibantu atau dimaafkan ya, atau dimaklumi oleh dosen. Kenapa? Karena di tugas akhir, di skripsi, atau sekarang di kampus Institut Temanggung juga kita terapkan tugas akhir non skripsi, itu pun juga secara level kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKN itu hanya level 6. Itu artinya level 6 ini sebatas menerapkan sebuah teori. Nah, dalam menerapkan sebuah teori ini kan kadang mahasiswa dalam menulis tugas akhirnya itu merumuskan antara masalah, fakta, gejala, fenomena, itu pun kadang bulat ya. Jadi dalam merumuskan fakta kadang banyak hanya definisi-definisi. Pendidikan adalah, pembelajaran adalah, misalnya dalam konteks tarbiyah atau pendidikan ya. Nah, artinya dengan hal-hal seperti ini mahasiswa itu S1 ya sebenarnya ya harus dimaklumi. Kalau sebagai dosen saya banyak maaf gitu ya. Artinya ketika salah enggak masalah, kalau dia latihan meneliti, belum meneliti gitu loh. Itu makanya saya sebut S1 itu masih banyak maaf, banyak pemakluman lah ya. Jadi jangan dipaksa harus R&D book and goal ya, nggak lulus. Apalagi sekarang akreditasi kriteria 9 harus masa studi nggak boleh lama dan seterusnya. Itu mengharuskan pemakluman ya kepada mahasiswa jenjang S1 atau D3 ya, atau D2 seperti itu. Jadi itu jawabannya kira-kira. Kemudian ini tadi kan kalau untuk tataran S1 itu kan belum R&D dan yang lainnya. Ya, meskipun kan ada sebenarnya. Ada, Tapi kebanyakan lebih kepada hal-hal yang seperti apa ini Pak? Kalau selain R&D atau penelitian dan yang lainnya, itu mungkin banyak ada gambaran lebih luasnya lagi. Itu sebenarnya R&D itu nggak harus S1, S2, S3, itu kan salah satu jenis metode. Kalau di rumpun dari bukunya Gibet itu ada pohon penelitian, ada 3 rumpun ya. Arah dari penelitian ada tuno, tudu, dan tujus ya. Kalau tuno itu kan kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Kalau tudu itu ada action research, research and development atau R&D, dan evaluation research seperti itu. Kalau yang tujus untuk memilih itu ada policy research dan policy research contohnya seperti itu. Nah, atau evaluation research tadi yang rumpun ini. Tetapi di dalam pemilihan metode kebanyakan S1 itu hanya levelnya menerapkan sebuah teori yang mapan, misalnya implementasi gaya belajar kinestetik dalam bla 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 bla. Misalnya sebetulnya sebatas mendeskripsikan atau menerapkan sebuah teori di dalam melihat sebuah fenomena. Kira-kira seperti itu sih. Kalau level S2 tentu karena KKNI-nya levelnya naik ya. Maka mungkin ini Pak, sebelum sampai ke S2 ini kita potong dulu Pak. Nanti kita ada sesi berikutnya. Kita lebih ke fokus ke S1 dulu aja. Biar nanti teman-teman dari Aswajanesia ini, kalau S2 itu seperti apa sih? Nah, jadi nanti ada kemauan untuk ini ya, masih menunggu gitu. Nah, karena tadi juga belum sampai ke S2 ya, kita kembali ke S1 dulu. Tadi kan yang panjang deskripsi, kemudian kalau tidak salah di awal itu ada kata bulet. Nah, ini gimana sih Pak? Karena kan mereka sudah melakukan proses dalam arti selama kurang lebih 4 tahun gitu. Kemudian kok masih memuncul kata bulet. Nah, mungkin ini perspektif panjenengan, saya katakanlah
subjektif aja lah seperti itu. Itu gimana penjelasannya? Yang jelas karena jam terbang mungkin ya. Ya. Karena mahasiswa S1 itu kan hanya latihan meneliti. Jadi secara akademis hanya calon peneliti gitulah, bukan peneliti. Oh, masih calon ya. gitu ya. Karena kalau definisi di level 6 itu ya sebenarnya menyiapkan calon. Nggak boleh kok menyiapkan guru-guru kan profesi ya, undang-undangnya. Misalnya itu kalau di konteks pendidikan. Tetapi yang saya maksud di sini dari mahasiswa S1 sebenarnya sudah mendapatkan bekal-bekal mata kuliah tentang metodologi penelitian. Sudah mendapatkan mata kuliah proposal penelitian. Tetapi di dalam merumuskan sebuah masalah, bahkan sebelum merumuskan masalah kan mendeteksi masalah. Ini kan sebenarnya masih salah pahami atau salah penerapan gitu. Jadi mahasiswa belum bisa membedakan, tadi saya contohkan, antara masalah dengan realita, fenomena, gejala. Ini kan sesuatu yang panjang dalam filsafat maupun di dalam metodologi penelitian gitu loh. Jadi merumuskan gap itu pun susah gitu loh. Makanya ketika menulis, yang paling susah yang saya alami dalam mengampu mata kuliah proposal misalnya, itu di dalam menyajikan masalah dengan data, tidak hanya asumsi. Karena ini tugas akhir yang ilmiah, produk akademis, maka harus didukung dengan data, dengan rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis kan gitu. Nah kadang mahasiswa menulis hanya sebatas klaim. Misalnya selama ini literasi membaca awal siswa MI rendah. Hanya seperti itu kan namanya asumsi, pendapat. Kalau artikel populer no problem kan. Tapi di dalam sebuah karya riset atau tugas akhir yang itu membutuhkan sebuah metodologi pembuktian kan harus didukung dengan data. Jadi misalnya ngomong sudah rendah, berdasarkan, akhirnya kan ada berdasarkan. Nah itu namanya masalah atau kegelisahan akademik yang memang akademik problem, masalah ilmiah atau masalah akademik. Tetapi kebanyakan mahasiswa di dalam menyajikan di latar belakang masalah misalnya, itu kebanyakan berupa definisi-definisi. Jadi bulat bagi saya itu maksudnya. Jadi bukan masalah yang disajikan, tetapi pengertian-pengertian atau kajian-kajian teori yang seharusnya itu justru di bab 2 kan gitu. Di kajian teori ya. Itu mungkin apa ya? Ya hampir semua, tidak hanya kampus-kampus kecil ya, tapi kampus-kampus besar pun hampir rata-rata. Saya pun baca skrip saya zaman saya S1 pun tertawa sendiri kok, lucu gitu ya. Saya kira semua orang mengalami lah. Dulu masih polos, belum pernah meneliti dengan serius ya, hanya dikejar waktu supaya segera lulus. Akhirnya ya sedang dilulus ya segera, kasihan gitu ya. Terus akhirnya punya rasa tadi, banyak maaf tadi, banyak pemakluman, diburu-buru untuk segera lulus biar apa ya, mahasiswanya juga bisa tepat waktu, akreditasi juga bisa tidak nilainya jelek. Jadi ya tadi pemakluman dari apa ya, kepolosan menurut saya, kepolosan dan ketidakmauan untuk belajar lebih serius. Meskipun demikian sebenarnya banyak kok skripsi itu yang bagus. Artinya tidak menutup kemungkinan gitu kan. Ya bergantung mahasiswanya sih sebenarnya. Asalkan dia bimbingan itu serius, karena pembimbing itu kan sebenarnya juga bukan menyalahkan, tetapi menjaga konten menurut saya. Ini kok gini ya, maksudnya sudah saya kasih masukan pakai teori ini atau pakai analisis ini kok masih seperti itu. Akhirnya bimbingan berkali-kali kan ya akhirnya judek sendiri kan. Tak ACC gitu. Akhirnya asas pemakluman itu banyak maaf itu yang terjadi. Ya kira-kira itu pengalaman saya selama membimbing. Oke, terima kasih Pak Ibda atas bincang-bincang kali ini. Jadi banyak sekali memang yang perlu kita perhatikan ketika menyusun sebuah tugas akhir atau untuk di tataran S1 itu adalah skripsi, dan mungkin ini bisa menjadi sebuah warning bagi teman-teman yang sedang menjalani studi di S1 ini. Kemudian untuk menyempurnakan skripsi ya kita memang harus lebih banyak berliterasi, membaca dan yang lainnya, juga diskusi, dan perlu diperhatikan juga jangan sampai bulat. Oke, cukup sekian perbincangan kami kali ini. Semoga perbincangan ini dapat bermanfaat bagi pemirsa Aswaja Indonesia TV. Oke, cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.